Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah, assani wa asakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam qal akhbarana Abu Muawiyah qal haddatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taimi an al-Harith bin Suwaid an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi ahabbu ilaihi min mali warithi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lamu annahu laysa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akhart. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim at-Taimi dari Al-Harith bin Suwaid dari Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali hartanya lebih ia sukai daripada harta ahli warisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri. Hartamu adalah yang engkau dahulukan, sedangkan harta ahli warismu adalah yang engkau akhirkan, apa yang engkau tinggalkan. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Ada tidak di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada harta sendiri? Ahli waris itu siapa? Ya, kan anak, istri kita. Jadi siapa di antara kalian harta anaknya, harta istrinya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Maka jawaban para sahabat, nggak ada ya Rasulullah. Semua kita, siapapun di antara kita, kecuali lebih menyukai hartanya sendiri daripada harta ahli waris, daripada harta anaknya, istri dan semacamnya. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, ketahuilah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada harta dirinya. Nah, ini kan mungkin bingung. Harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada harta dirinya. Kenapa? Karena kata Nabi di sini, hartamu adalah yang engkau dahulukan. Artinya yang engkau persembahkan untuk dirimu dan untuk setelah kematianmu. Untuk dirimu. Artinya gini, hartamu ini harta yang engkau makan, engkau pakai, dan yang engkau infakkan. Ini hartamu. Sedangkan harta ahli warismu adalah yang engkau tinggalkan, tidak engkau pakai, tidak engkau infakkan. Jadi Bapak, banyak di antara kita mumpuk harta bukan untuk dirinya, tapi ternyata untuk ahli warisnya. Maka harta kita itu harta yang kita makan Bapak, harta yang kita belikan pakaian, atau harta yang kita sedekahkan. Karena manfaatnya untuk kita. Ada pun yang kita kumpulkan dengan letih, susah payah, pagi, siang, malam, dikumpulkan lalu kita mati. Milik kita, milik ahli waris. Dan kebanyakan kita lebih menyukai itu, lebih menyukai harta untuk ahli waris daripada untuk kita sendiri.
Kalau kita lebih menyukai harta kita sendiri, harusnya harta kita digunakan untuk ini kita, apa, untuk makanan kita, untuk anak kita yang masih hidup, dan untuk apa? Sedekah. Karena sedekah itu akan menjadi harta kita ketika di akhirat. Tapi seringnya kita nggak seperti itu. Banyaknya, kata Nabi, seringnya lebih menyukai harta ahli waris. Dikumpulkan, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, akhirnya meninggal, nggak bisa nikmati. Yang nikmati adalah ahli waris. Nah itu Bapak ya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara yang pertama, di antara metode pengajaran Nabi yaitu bertanya Bapak ya. Contoh dalam hadis ini, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Nah di sini Nabi bertanya. Tujuannya apa? Bukan untuk minta jawaban, tapi untuk memberikan pengajaran ya. Memancing mereka untuk berpikir, lalu dikasih pertanyaan, dikasih jawaban, sehingga nempellah jawaban yang ditanyakan. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, ini terakhir, anjuran bagi kita semua untuk apa? Mengeluarkan harta kita untuk kemaslahatan diri kita di akhirat atau di dunia. Artinya gunakanlah harta untuk kemaslahatan kita, beli pakaian, beli makanan, atau menafkahi anak istri, dan juga untuk kemaslahatan kita di akhirat, yaitu dengan apa? Sedekah, infak, dan semacamnya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Adapun harta yang kita kumpulkan mati-matian, ditumpuk, lalu tidak kita gunakan, tidak kita infakkan, maka itu bukan milik kita, tapi milik ahli waris kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.